Assalamualaikum. Terima kasih sudah datang ke channel ini. Semoga video ini bermanfaat. Menjadi penghafal Al-Quran adalah kehormatan dan merupakan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja yang dipilih dan ditakdirkan oleh Allah untuk menghafalnya adalah anugerah dan keberuntungan yang sangat besar karena balasannya adalah surga. Inilah 11 keutamaan menghafal Quran yang Allah janjikan bagi para penghafal Al-Quran. Ada sejumlah hadits yang menyebutkan sejumlah keutamaan menghafal Al-Quran. Misalnya seperti diriwayatkan dalam hadits Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Orang yang menghafal Al-Quran dengan baik akan bersama para malaikat. Sementara yang menghafal dan bacaannya terbata-bata juga akan mendapatkan 2 pahala. Dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 9, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai keutamaan menjaga kemurnian Al-Quran. Yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya. Dengan begitu, tidak akan ada lagi pemalsuan, perubahan, dan pergantian seperti yang terjadi pada kitab-kitab terdahulu. Berikut keutamaan menghafal Al-Quran dilansir dari detik.com yang dikutip dari buku, Beli Surga dengan Al-Quran, karya Ridhoul Wahidi dan M. Syukron Maksum. Tapi sebelumnya silahkan like, subscribe dan pencet tombol lonceng agar tidak ketinggalan informasi dan ilmu-ilmu yang bermanfaat lainnya. 1. Golongan manusia terbaik. Berdasarkan hadits riwayat Bukhari, dari Utsman, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baiknya manusia di antara kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Dari hadis tersebut, diketahui bahwa Al-Quran mengandung kebaikan bagi umat Islam. Dengan membaca, menghafal, dan memahami ayatnya, Allah akan melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya. Selain itu, hadits riwayat Bukhari dan Muslim menjelaskan mengenai janji Allah kepada penghafal Al-Quran, yakni akan bersama para malaikat dan juga mendapatkan pahala meski terbata-bata. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang pandai membaca Al-Quran maka dia akan bersama para malaikat yang mulia dan baik. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan mengalami kesulitan dalam membacanya terbata-bata, maka baginya 2 pahala. 2. Lebih utama jadi imam sholat. Keutamaan menghafal Al-Quran yang kedua adalah lebih utama menjadi imam sholat. Hal itu diriwayatkan Rasulullah dari Ibnu Mas'ud Al-Ansori dalam hadis riwayat Bukhari. Yang lebih berhak memimpin kamu adalah yang paling bagus bacaan Al-Qurannya di antara kamu. 3. Kedudukan penghafal Al-Quran berada di akhir ayat yang dibaca. Menjadi tahfiz Quran atau penghafal Al-Quran memiliki kedudukan seperti pada akhir ayat yang dibaca. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dikatakan kepada pemilik penghafal Al-Quran akan diperintahkan bacalah dan bangkitlah. Bacalah sebagaimana kamu membaca di dunia, maka sesungguhnya kedudukanmu berada pada akhir ayat yang kamu baca. 4. Mendapatkan syafaat. Menjadi penghafal Al-Quran juga memberikan keutamaan di akhirat. Sebab, dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda Al-Quran bisa memberikan syafaatnya atau pertolongan kepada pemiliknya. Bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat nanti sebagai pemberi syafaat kepada pemiliknya. Bacalah Az-Zarawain, 2 surat cahaya, yakni surat Al-Baqarah dan Ali Imran karena keduanya datang pada hari kiamat nanti seperti 2 awan atau seperti 2 cahaya sinar matahari. Atau seperti 2 ekor burung yang membentangkan sayapnya, bersambung satu dengan lainnya. Keduanya akan menjadi pembela bagi yang rajin membaca kedua surat tersebut. Bacalah ulas surat Al-Baqarah. Mengambil surat tersebut adalah suatu keberkahan dan meninggalkannya akan mendapat penyesalan. Para tukang sihir tidak mungkin menghafalnya. 5. Satu-satunya sifat hasud yang diperbolehkan. Hasud adalah sikap seseorang yang mengharapkan agar nikmat yang diterima oleh orang lain hilang kepadanya. Sifat ini pun haram hukumnya dilakukan. Namun, sifat ini, ghibah, boleh dilakukan pada orang yang ingin memperoleh kebaikan seperti yang diperoleh orang lain tanpa ingin nikmat yang dimiliki orang lain itu hilang. Dalam hadis riwayat Bukhari, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak diperbolehkan hasud kecuali pada 2 hal. Seseorang yang diberi Allah Al-Quran, dan menyibukkan diri siang dan malam dan seseorang yang diberi harta, kemudian, dari harta itu ia infakkan pada siang dan malam hari.
6. Pahala berlipat ganda. Membaca Al-Quran merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, dalam ibadah ini Allah berjanji akan melipat gandakan pahalanya menjadi 10 kali lipat. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran maka baginya 10 pahala. Dan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, dan aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf tersendiri. 7. Keinginan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan menghafal Al-Quran yang lain adalah dikabulkannya keinginan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad bersabda, Allah berfirman, barang siapa yang disibukkan dengan Al-Quran dan mengingatku, maka akan aku berikan keutamaan kepadanya lebih besar dari apa yang ku berikan kepada lainnya. Dan keutamaan kalam Allah dibanding kalam lain ibarat keutamaan Allah dengan makhluknya. 8. Ibarat rumah yang indah. Dengan menghafal Al-Quran hati akan menjadi lebih indah dan tenang. Hal ini juga disampaikan oleh Nabi Muhammad dalam hadis riwayat Tirmidzi, dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, sesungguhnya seseorang yang di dalam jiwanya tidak ada sedikit pun dari Al-Quran, ibarat sebuah rumah yang rusak. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28 berfirman mengenai jiwa manusia yang selalu mengingat Al-Quran dan Allah. Yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. 9. Kedudukan yang tinggi. Setiap umat Islam tentu menginginkan kedudukan yang tinggi di akhirat kelak. Menjadi tahfiz Quran pun bisa menjadi salah satu cara menggapainya karena Nabi Muhammad dalam hadis riwayat Muslim bersabda, sesungguhnya Allah mengangkat derajat kamu dengan kitab ini dan menjatuhkan yang lain. 10. Punya cahaya lebih indah dari matahari. Dengan menghafal Al-Quran, umat Islam akan memiliki sinar cahaya yang lebih indah dari matahari. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, maka dipakaikanlah mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya lebih indah dibanding cahaya matahari di dunia. 11. Akan disematkan mahkota dan jubah. Keutamaan menghafal Al-Quran yang terakhir adalah disematkannya mahkota dan jubah karomah serta keridaan Allah kepadanya. Hal itu sebagai bentuk penghormatan kepada penghafal Al-Quran. Berdasarkan hadits riwayat Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, penghafal Al-Quran akan datang pada hari kiamat, kemudian akan berkata, ya Tuhanku, berikanlah perhiasan kepada orang yang membaca Al-Quran. Kemudian orang itu dipakaikan mahkota, karomah kemuliaan. Sesudah itu Al-Quran memohon kembali, ya Tuhanku ridhoilah dia, kemudian Allah meridainya. Dan diperintahkan kepada orang itu, bacalah Al-Quran, dan teruslah naiklah ke surga. Lantas, derajatnya di surga pun terus bertambah, pada setiap ayat yang dibacanya terdapat satu kebaikan. Demikian keutamaan-keutamaan bagi para penghafal Al-Quran yang Allah akan berikan kepada mereka. Bagi orang tua yang ingin putranya menghafal Al-Quran silahkan daftarkan di Aliyah Tahfiz Pondok Pesantren Hidayatullah Bintan. Semoga bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan ilmu yang berharga dari channel ini. إليك أنت صباحي مصفد بمسايا فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا لم أدر من أين بعد